Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Sinul Songo Tutorial, Sinul Songo Computer Education memberikan tips bagaimana awal untuk mengkonfigurasi mikrotik sebagai router ya. Nah, di sini kebetulan kita menggunakan mikrotik seri RB 941 second 2ND atau second ya. Oke, bismillah, kita coba. Nah, mikrotik ini selain mempunyai 4 port, dia mempunyai satu antena akses point ya yang bisa kita gunakan. Nah, untuk awal kita setting mikrotik ini, caranya kita masukkan port yang nomor 2, 3 atau 4 untuk konfigurasi ya. Yang nomor 1 ini adalah bagian daripada WAN atau internet. Jadi kabel dari internet ISP Anda masuk ke sini. Nah, selain itu juga bisa menggunakan WiFi untuk menangkap sinyal dari ISP. Nah, alat ini ya. Oke, bismillah, kita coba dari awal. Kita masukkan pada bagian port yang nomor 2 ya, sesuai ya tutorial basic. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu teman-teman juga harus memperhatikan nanti konfigurasinya dari PC. Oke, kita beralih ke PC teman-teman. Oke, bismillah. Sekarang kita ada di layar komputer. Nah, dari tadi yang kita gunakan untuk konfigurasi dasar mikrotik RB941 2ND tadi ya. Nah, oke, kita coba di sini kita download mikrotik softwarenya atau untuk konfigurasi, yaitu Winbox. Nah, Winbox di sini harus menyesuaikan teman-teman dulur-dulur, yaitu Winbox yang sekiranya selevel dengan alat mikrotiknya. Kita cari di bagian pencarian di browser Anda, Winbox, gitu aja. Oh, mohon maaf di sini agak trouble ya. Nah, gini kita nanti bisa dulur-dulur download, kita sediakan di link di deskripsi. Nah, ini kita kemarin sudah mendownload Winbox. Nah, disesuaikan teman-teman dulur-dulur dengan Windows Anda. Nah, di sini ada 64, ada x86. Nah, ini yang x86, ini yang 64. Nah, sebelumnya bisa dicek dulu. Nah, dulu mungkin ada tutorial sebelumnya yang untuk ngecek Windows kita 64 bit atau 32. Nah, tapi ada baiknya kita ulas lagi di sini. Nah, kita gampang, kita coba dari sistem properties atau cara singkatnya atau shortcutnya di sini, klik kanan. Nah, kita klik properties teman-teman dulur-dulur. Nah, di sini bisa Anda lihat. Nah, sistem tipe 32 bit, berarti nanti kita menggunakan yang x86 atau 32 bit. Kalau di sini 64 bit, kita menggunakan yang Winbox 64. Karena ini 32, berarti kita menggunakan yang Winbox biasa ini. Oke, bismillah, kita buka. Nah, oke, kita coba. Nah, kalau terbuka awal di manage sini, kita klik next board, kita refresh. Nah, di situ nanti akan kedetek alat yang Anda konekkan tadi, Anda hubungkan tadi, yaitu RB41 2ND. Oke, kita klik dulu. Nah, pada bagian alat ini terus. Nah, biasanya kalau mikrotik kondisi baru, di sini nggak ada passwordnya, yaitu admin, passwordnya kosong. Ini berhubung sudah dikonfigurasi, kita sesuaikan passwordnya ya.
Oke, teman-teman dulur-dulur, bismillah kita konekkan. Nah, ini kita cek dahulu. Nah, pada bagian interface. Nah, di sini ada beberapa interface teman-teman dulur-dulur. Di sini ada Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, Powerline, ada WLAN. Nah, di sini yang kita konekkan tadi ada pada Ether 2 yang ada huruf R-nya ini. Berarti ini kondisinya ready ya, atau running ya, sedang berjalan. Nah, ini. Kemudian kita coba dari sini, kemudian di Ether 2 ini teman-teman dulur-dulur berikan IP address ya, sehingga nanti bisa kita gunakan untuk menghubungkan ke LAN atau menghubungkan ke access point atau perangkat jaringan lainnya biar bisa terbaca. Kita klik di sini ya, kita tandai Ether 2. Kita klik menu IP address. Nah, di sini. Di sini Ether 2. Nah, di samping huruf R ini, di sini yang terkoneksi atau running itu biasanya interface-nya ini tulisannya reguler atau tegak. Yang tidak terkoneksi dia akan italic atau miring. Ya, itu teman-teman dulur-dulur. Nah, jadi kenapa ini kok kita hanya punya 1, 2, 3, 4. Nah, di sini ada Ether 2, 3, 4, 1. WLAN 1. Ether satunya kemana? Nah, Ether satunya nanti adalah di bagian yang digunakan untuk koneksi dengan ISP atau internet, atau yang dinamakan dengan WAN atau Wide Area Network. Oke. Kemudian setelah kita berikan ini, istilahnya kita setting, nyetingnya ini karena sudah tersetting ya. Cara nyetingnya demikian. Ini misalkan kita kosongkan dulu. Nah, kita hapus. Nah, plus. Nah, jangan lupa ini dikonfigurasi dulu interface-nya, yaitu Ether 2. Nah, kita kasih IP address yang sekiranya kita butuhkan. Di sini kami menggunakan 192.168.2.254. Nah, kenapa kita pakai 254? Karena kita gunakan yang urutan paling akhir, sehingga nanti nomor 1 sampai 253 bisa digunakan untuk jaringan yang lain per 24. Nah, ini 24 ini adalah kalau kita gunakan dalam ilmu subnetting, kalau kita jadikan angka biner. Nah, istilahnya ini hasil dari konfigurasi angka biner, yaitu 255, 255, 255, 0. Oke, teman-teman dulur-dulur. Nah, di sini setelah kita setting, Ether 2 mempunyai alamat 254, jaringannya 192.168.2.0. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, untuk Ether 1 seperti yang kita bahas tadi, kita gunakan DHCP client. Nah, karena apa? Karena rata-rata ISP itu bisa mempunyai DHCP, sehingga pelanggan tidak kesulitan dalam menyeting IP address. Begitu connect, dia langsung bisa jalan. Nah, kalau teman-teman dulur-dulur mempunyai ISP yang sudah mempunyai fixed IP, ya kita plus lagi, nanti kita tunjuk 1, terus kita kasih nomor sesuai petunjuk dari ISP-nya. Nah, di sini kita gunakan yang DHCP client. Nah, IP diklik DHCP client. Nah, terus selanjutnya, nah di sini, nah, posisikan DHCP client itu nanti kita colokkan dulu kabel dari internet di port nomor 1 atau port
WAN tadi ya, WAN atau Wide Area Network. Nah, oke, teman-teman, dulur-dulur, kita coba sekarang memasukkan, nah, kita plus atau kita tambahkan DHCP client dari Ether 1, kita oke. Nah, di sini langsung akan terbaca IP address yang diberikan otomatis dari ISP. Nah, langkah selanjutnya setelah kita diberikan IP address di sini, kita cek juga pada routes atau pemberian route, sehingga nanti IP atau port yang nomor 2, Ether 2 tadi bisa ngakses internet. Nah, ini routes. Nah, ini siap teman-teman, dulur-dulur. Nah, di sini sudah terkoneksi ya. Nah, pada Ether 1 pada jaringan 0000 ya. Nah, selanjutnya kita berikan firewall sehingga nanti internet bisa dibagikan kepada port-port yang lainnya dari port 1 tadi. Firewall, kita klik pada bagian NAT. Nah, kita NAT, kita tambahkan plus. Nah, kita pada bagian actionnya pilih masquerade sehingga nanti internet yang dari port 1 bisa ditransfer atau didistribusikan ke port-port yang lainnya. Nah, kita pilih pada advance. Nah, general ya, SRC NAT. Terus out interface-nya pada Ether 1 teman-teman dulur-dulur. Nah, kemudian oke. Nah, sampai di sini kita sudah mempunyai koneksi internet. Nah, kita cek dari terminalnya Mikrotik. Coba kita ping Google. Ping google.com. Nah, di sini teman-teman dulur-dulur, ternyata Mikrotiknya sudah connect internet. Nah, kita batalkan pakai Ctrl C untuk tidak ping terus ya. Kita lanjut, setelah itu setting pada bagian, nah, kita cek pada DHCP server. Jadi setiap port yang connect ke jaringan 2, 3, 4, biar teman-teman atau dulur-dulur tidak kesulitan untuk setting satu persatu, alias nanti pada saat alat terkoneksi kepada jaringan teman-teman yang pakai Mikrotik tadi langsung bisa plug and play ke internet. Nah, punya DHCP punya IP address sendiri. Klik DHCP server. Nah, di sini kita sudah punya. Nah, saya hapus dulu. Nah, coba DHCP server. Klik DHCP setup. Kita arahkan ke Ether 2. Next. Nah, ini jaringannya diperiksa ya, sesuai dengan IP yang kita berikan tadi, yaitu sesuai ini. Oke. DHCP set ini lanjut.
cek detail. Nah, ternyata mendapat IP. Nah, kita ping ke port nomor 2 tadi, yaitu 192.2.254. Nah, ternyata reply teman-teman dulur-dulur, berarti kita sukses connect ke Mikrotik. Nah, karena Mikrotiknya sudah kita kasih firewall, kita kasih routers, coba kita ping ke Google. Nah, artinya kita connect ke internet lewat komputer kita melalui Mikrotik. Nah, ternyata juga sukses terkonek. Oke, sekarang kita lihat pada browser. Nah, browsernya kita buka, kita pakai Mozilla Firefox. Nah, kita juga pakai Google Chrome biasanya. Cuman ini kita terserah nanti teman-teman nyobanya pakai apa. Kita coba, kita buka situs yang online. Nah, ini 109 online.blogspot.com. Nah, di sini akan muncul situs yang kita buka. Nah, ini cepat lambatnya tergantung koneksi bandwidth yang kita beli dari ISP. Nah, ini mulai terbuka. Nah, alhamdulillah. Nah, berarti komputer kita sukses terkoneksi dengan internet. Nah, apabila teman-teman nanti menggunakannya untuk RT RW net atau connection sharing dengan orang-orang lain, nah, Mikrotik teman-teman ini lewat Winbox dikonfigurasi, jangan lupa, yaitu QoS atau pembagian bandwidth. Nah, ini kita kebetulan ada di jaringan yang nomor 2. Nah, di sini uploadnya 128, downloadnya 256 teman-teman dulu. Makanya tadi untuk buka YouTube agak lemot. Nah, atau buka situs agak lemot. Nah, ini bisa kita ganti. Nah, menggantinya dengan membuatnya hampir mirip. Kalau membuat plus, nah terus teman-teman nanti bisa gunakan QoS nama variabel ya. Boleh dikasih nama apa saja. Di sini saya pakai nama network ya, teman-teman. Nah, teman-teman nanti sesuaikan dengan kebutuhan. Terus nanti kita dalam memberikan batasan bisa menggunakan targetnya itu langsung ethernetnya. Nah, saran kami untuk memberikan batasan lebih baik ke IP address. Nah, jadi nanti ini masuk IP address. Ini saya contohkan yang tadi kita buat. Nah, network IP-nya 192.168.2. Nah, di sini pengaturannya 128 untuk uploadnya, downloadnya 256. Terus advance bisa kita berikan batasan juga. Limit add-nya untuk uploadnya 64, downloadnya 128. Nah, ini adalah pada bagian limit add ini. Kalau teman-teman pas jaringan dari Mikrotik ini sibuk, ini bandwidth yang diberikan kepada teman-teman ya, batas bawahnya. Nah, kalau ini batas atasnya ya. Oke, begitu teman-teman, dulur-dulur. Oke, kita tes ya. Coba. Nah, tadi kita mendapat 192.168.22.
Nah, kita 512 artinya 0,5 Mbps. Nah, begitu teman-teman, dulur-dulur. Nah, ini. Oke, begitu dulu. Insya Allah manfaat, skill dan ilmunya dan keterampilannya. Insya Allah kita lanjut pada lain waktu untuk pertemuan setting mikrotik yang lain. Kalau ada pertanyaan atau ada yang ingin dikonsultasikan, monggo kami tunggu. Silahkan WA ke 0852 3070 3014 atau bisa juga langsung datang di lokasi kursus kami 109 Computer Education, Jalan Sumowiharjo nomor 109 RT 3 RW 7 Kelurahan Babat, Lamongan, Jawa Timur. Oke, gitu dulu teman-teman, dulur-dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.